Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya ya. Ada yang bilang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang mah. Katanya doa di sosial media ya kayak gitu kan ya. Ya sekarang namanya orang ya gitu, ada aja lah ya yang ngebahas kayak netizen kayak gitu. Tapi kalau menurut Mangadun nih, orang sekarang di masjid nggak doa, di sosial media nggak doa, kan parah ya itu. Kita kan tidak akan pernah tahu ya doa kita itu diijabahnya pas di mana gitu. Yang Tuhan lihat itu bukan medianya, tapi ketulusan hatinya. Ya sudah, kemarin siapa ya yang tanya-tanya soal blockchain, Mang bahas dong soal blockchain katanya gitu ya. Walaupun ya memang Mangadun baru sedikit-sedikit ya nyindir-nyindir atau masuk-masuk atau nyerempet-nyerempet ke soal blockchain seperti itu. Dan di sini ada Pak Klau ya atas nama akun Bhinneka Tunggal Ika di sini ya. Kita akan masuk di sesi yang pertama dulu ini ya, atau part yang ke-1 teknologi blockchain, karena bagi yang sudah gabung di Twitter nih dan mengikuti beliau ya, atau saling interaksi lah seperti itu, akan direkomendasikan maksudnya. Dan kebetulan beliau tuh baik banget ya. Jadi di sini tuh beliau menandai, di atas bisa terlihat Bhinneka Tunggal Ika menandai Anda dalam foto. Oke, jadi di sini termasuk pembahasan tentang blockchain ya, panjang banget di sini, dan Mangadun juga belum tahu lebih jelasnya ya, walaupun sedikit-sedikit ya memang ada lah gitu. Cuman kayaknya di sini lebih lengkap lagi nih Pak Klau ya. Oke, jadi seperti itu, kita langsung OTW saja ke pembahasan soal blockchainnya ya. Jadi harap diperhatikan secara baik-baik, karena ini kan pembahasannya bukan pembahasan yang maaf-maaf ya gitu, bahasa sehari-hari seperti itu. Dan Mangadun di sini ingin disclaimer dulu ya, ada setelah Mangadun perhatikan itu ada angka 3, ada angka 4, ada angka 3 lagi, terus angka 2 ya. Karena apa di sini tuh sampai yang paling bawah tuh ada angka 1 ya tuh. Jadi gini, kalau untuk akun yang berbayar di Twitter ya, itu yang centang biru seperti itu bisa membuat postingan langsung panjang banget ya, bahkan gitu seperti Dorisin dan yang lainnya gitu. Nah untuk yang bisa dikatakan akun-akun biasa di Twitter ya, hanya bisa membuat tulisan pendek-pendek ya, akhirnya terputus-putus di kolom komentar. Tapi tidak apa-apa, di sini tidak teracak-acak ya gitu, maksudnya tidak, masih utuh lah. Tidak tercecer kemana-mana gitu. Cuman ya di sini mau menjelaskan lagi tadi, tidak usah fokus dengan 1, 2, 3-nya angka di situ, karena apa, pembahasannya sama-sama saja di sini ya. Ibarat kita jalan gitu, jalannya itu juga gitu kan. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Daripada misalkan di sini di angka 1 ya, ini loncat bawahnya angka 2, terus angka 3-nya mana? Oh, 1, 2 ya, agak meribetkan ya. Jadi kita akan langsung baca dari atas ke bawah aja seperti itu. Oke, kita baca sekarang. Blockchain pertama kali ditemukan pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, Mangadun juga baru tahu nih di sini bahwasanya Satoshi Nakamoto itu ada istilah sekelompok orang ya gitu loh. Itu disebutnya konspirasi banget memang ya soal Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang itu tidak pernah diketahui keberadaannya. Oke, karena dikatakannya nama samaran, tapi beliaulah yang disebutkan di sini ya, pertama kali ditemukan pada tahun 2008 ya. Oke, jadi konsep ini diperkenalkan dalam sebuah makalah berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Oke, seperti itu ya. Kita kasih love. Terus di sini ada juga yang berkomentar ya, siapa Teh Yuni seperti itu.
Nah, kita lanjut di sini. Nah, yang ini ya, ini kan karena balasan komentar. Transaksi diverifikasi oleh jaringan node menggunakan algoritma yang mungkin itu maksudnya konsensus seperti proof of work atau proof of stakes yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengubah data tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Nah, kenapa blockchain itu tidak dapat diubah? Bahkan gitu kan, yang dikabarkan itu Dr. Nicholas Kokalisnya saja sendiri sudah tidak bisa merubahnya, karena di sini ada istilah tanpa ya persetujuan mayoritas jaringan, yang artinya jaringan yang melalui tadi itu jaringan node yang sebegitu banyaknya gitu kan, harus benar-benar melalui itu semua baru ya, karena ya udah itu sudah sesuatu yang tidak mungkin lah bisa dikatakan bisa diubah. Karena apa? Persetujuannya ribet banget kalau mau harus dirubah ya, makanya dimaksudkan itu dan disebut desentralisasi atau terdesentralisasi ya. Tuh, jadi ya dalam genggaman benar-benar kendalinya itu benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh pusat ya, tidak terpusat seperti itu. Kalau misalkan kayak sekarang kan bank dan bank contoh lah ya, ini ya, itu kan ada pusat-pusatnya gitu loh, ujung-ujungnya pusatnya elit global. Oke, yang ketiga, penambahan blok. Setelah transaksi diverifikasi dan blok baru terbentuk, blok tersebut ditambahkan ke rantai. Blok ini akan berisi hash dari blok sebelumnya, membuatnya terhubung dalam rantai yang berkelanjutan. Oke. Terus pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto merilis perangkat lunak Bitcoin pertama yang menggunakan teknologi blockchain sebagai basisnya ya. Ini menandai implementasi pertama dari blockchain dalam bentuk sistem mata uang kripto. Oke, dikasih lock dulu lah ini ya, biar ditandai kalau yang sudah. Oke, terus di sini yang keempat, immutability atau ketidakberubahan atau tetap ya, seperti itu. Setelah data ditambahkan ke blockchain, sangat sulit untuk mengubahnya, membuatnya ideal untuk menyimpan catatan permanen. Oke, jelas. Kita nggak usah langsung panjang lebar, sekolom komentar aja. Yang penting walaupun nggak apa ya namanya ya, bisa dikatakan apa ya, terseket sama kolom-kolom komentar, tapi menurut Mang Adun justru itu yang lebih mudah dipahami gitu, karena kalau misalkan harus panjang baca itu melayang kemana-mana itu pikiran. Ya, jadi kita lebih asik nih ya. Pak Klau juga sepertinya sudah apa ya, mengkonsepnya dengan per kalimat atau berdiksi yang benar-benar rapi. Jadi lompat ke sini kalau sudah selesai yang ini, lompat ke sini lagi yang selesai yang ini kan gitu. Oke, terus selain mata uang kripto, blockchain juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti rantai pasokan, pemungutan suara elektronik, dan kontrak pintar atau smart contract ya. Tuh, jadi enak, ada berhentinya. Yang ketiga, efisiensi, menghilangkan kebutuhan akan perantara pihak ketiga sehingga proses transaksi dapat lebih cepat dan biaya lebih rendah. Ya, itulah pihak ketiga itu apa Mang? Ya, misalkan kayak broker kayak gitu ya, atau calo lah. Contoh, kalau misalkan Mang Adun ini punya apa ya kira-kira ya, yang lebih mudahnya ya motor aja lah ya, motor. Misalkan ada nih Mang Adun ada motor udah ada 200 lah ya. Nggak apa-apa lah, namanya juga cuman ini seandainya kan gitu kan, misalkan nah Mang Adun tuh pengen jual misalkan 10 dari 200 motor itu. Setelah itu kalau misalkan ke pihak ketiga dulu, itu ada biasanya ya apa ya, persenan lah atau tip lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan langsung ke yang mau membeli seperti itu,
Nah itu bukan lebih rendah lagi ya kalau misalkan, jadi akan lebih praktis juga, efisien juga, dan memang seharusnya seperti itu kalau menurut pengadun ya. Jadi bukan berarti pihak ketiga tidak diikut campurkan karena ini sistem. Kalau di blockchain, kalau mengadun kan seolah-olah itu tidak mungkin ya, menjual motor ya hebat banget bisa ngejual motor 10 tanpa adanya perantara pihak ketiga atau calo-calo yang lain gitu kan. Itu akan sulit ya, karena kita kan butuh link. Oke, gak usah ngomongin motor terus. Ini kita lanjut di yang diterbitkan oleh Nakamoto. Makalah ini menguraikan bagaimana sistem uang elektronik yang aman dan terdesentralisasi dapat bekerja tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah ini udah mulai masuk ya bahasanya, walaupun dikatakan bahasa program dan asing mungkin, tapi ya tetap ada yang bisa kita pahami juga. Contohnya seperti di kolom komentar yang soal mengurai bagaimana sistem uang elektronik atau mata uang digital lah yang aman dan terdesentralisasi dapat bekerja tanpa memerlukan pihak ketiga. Oke, contohnya peer to peer dengan CoinPay ya, nggak ada itu. Misalkan mengadun sama siapa ya, sama Pak Klawu lah di sini, peer to peer kan, tukar barang dan jasa. Mengadun punya Magicom nih, yang kelihatan kan Magicom terus Pak Klawu punya apa kan gitu kan ya, punya CoinPay. Sini Pak Klawu gak apa-apa tuh 3 juta lah. Magicom mahal banget, mangga itu mas andainya ya. Jadi gitu ya, jadi itu udah aman. Amannya kenapa? Ya orang langsung berhadapan, transaksinya tidak melalui tek-tek bengek yang lainnya kan gitu. Jadi ya udah langsung perorangan gitu kan, dan langsung tepat tujuan, itu intinya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang macam-macam seperti itu ya. Oke, dan blockchain terus berkembang dan ada beberapa platform blockchain yang dianggap canggih dan inovatif berdasarkan faktor seperti stabilitas, keamanan, dan kemampuan untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi atau development aplikasi, kalau tidak salah seperti itu ya, dApps itu. Jadi ada istilah beberapa platform blockchain ya yang dianggap canggih. Nah, terus kita lanjut, ini 2 verifikasi. Node di jaringan memverifikasi transaksi menggunakan algoritma konsensus atau POW ya, atau pos penambangan atau miner, memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk menambahkan blok baru ke blockchain. Ini keren banget ini ya. Jadi di sini maksudnya gitu kan ya. Jadi penambangan atau miner di sini yang memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit. Mungkin ya, mungkin gitu loh. Jadi apa tuh sistem tadi sebelum penambangan kripto gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan sistemnya koin ya atau ditambang gitu kan, contohlah kita pakai network seperti itu kenapa bisa ditambang kan, itu ya sistem yang membuat penambangan itu yang luar biasa sehingga dikatakan memecahkan gitu kan. Di sini memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit. Bagaimana caranya untuk bisa ditambang kan gitu, sehingga bisa nantinya itu masuk ke e-wallet, diverifikasi dengan nomor telepon dan sebagainya ya kan, dengan KYC gitu. Pokoknya itu terbilang kalau menurut pengadun sangat mudah dipahami atau bisa dipelajari oleh orang awam. Tapi sebelum mungkin adanya sistem penambangan ya, kita bahas yang ini dulu gitu loh, itu ya susah ya. Selama ini bahkan mengadun juga baru tahu soal penambangan, walaupun dulu pernah ada teman yang memperkenalkan lah Bitcoin ya 2008 ya. Mengadun nggak tahu kan gitu dulu, sama ya pakai HP kayak gitu, terus ditambang juga gratis Bitcoin. Mengadun nggak tahu menau gitu caranya gimana kan, itu agak ribet susah ya. Makin kesini semakin langka Bitcoin, akhirnya ditambang menggunakan node seperti itu ya. Nah oke ya, jadi
pecahnya itu atau teka-tekinya itu terjawab lah, bisa dikatakan seperti itu ya, adanya dengan sistem penambangan itu, sehingga ya koin yang sudah ditambang bisa langsung diintegrasikan seperti itu atau dihubungkan ke blockchain ya. Karena untuk apa? Blockchain itu kan ya seperti tadi untuk menyimpan data transaksi dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya kriptografi sehingga orang-orang itu mengenal gitu loh maksudnya ya. Dengan blockchain bisa lebih merasakan bagaimana manfaatnya juga. Oke, cukup jelas di situ ya. Sekarang kita mana ini? Yang ini ya, teka-teki sudah. Yang ini, blockchain adalah teknologi revolusioner yang memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai industri dengan menyediakan cara yang aman, transparan, dan efisien untuk mencatat dan mentransfer informasi. Wih, ini tuh sebenarnya gimana ya? Keren banget kalau menurut Mang Adun ya. Ini benar-benar era yang bisa dibilang keemasan, era yang mungkin kita tidak akan pernah mengalaminya lagi gitu loh. Maksudnya gini, kita mengalaminya sekarang gitu, tapi kita yang namanya pioner atau perintis ya, di masa depan itu nanti tidak akan heran ketika blockchain misalkan menjadi lebih hebat. Segini aja nih yang dikatakan itu aman, transparan, dan efisien, itu pun udah luar biasa. Bagaimana tidak ya, blockchain yang sampai dikatakan tidak bisa diubah itu keamanannya jelas ya, internasional lihat contoh kita di Indonesia, KYC ya, KTP kita diakui gitu loh. Untuk kemana? Ke internasional ya, kemana aja gitu. Itu dalam sistem aman. Terus yang luar biasa lagi yaitu transparan atau bisa terlihat dengan jelas ya, walaupun ya hanya beberapa orang yang mungkin bisa mengaksesnya, seperti itu disebut transparan. Itu ya bisa dilihat lah ya gitu. Terus efisien itu benar-benar dinamis lah ya untuk mencatat dan mentransfer informasi ya, termasuk transaksi dan sebagainya. Oke, terus ini yang ketiga, transparansi dan ketelusuran. Di situ dikatakan semua transaksi yang terjadi di dalam blockchain dapat dilihat oleh siapa saja di jaringan. Ini menciptakan transparansi yang tinggi karena data tersedia untuk diverifikasi secara publik. Oke, disclaimer dulu, penapian tadi Mang Adun mengatakan misalkan walaupun beberapa atau maksudnya ada yang tidak bisa mengakses, ya itu karena ketidaktahuan ya, karena kita kan baru dalam hal ini ya mungkin, dan mudah-mudahan dengan belajar kita jadi bisa tahu ya, karena kan ada blockchain di sini ini ya. Aduh, Mang Adun di sini nggak matikan ininya di blockchain to be browser. Oke, ya ini yang disebut mungkin kan karena gini, ada ya sering lah mungkin pioner silat ya, yang pioner itu taunya cuma bisa nambang aja, itu Teh Nur Hasanah nanti ya. Nih di sini ada blockchain ya, tepat di tengah-tengah itu. Oke, gambarnya asik, itu ada blok dan rantai. Gambar pi itu ada saling terikat dan kuat itu ya, kita bisa masuk ke sini. Ini buat sekaligus saja percontohannya. Nah, ini transaksi semua ini. Oke ya, tuh kita bisa lihat transparan seperti itu. Dan makanya kenapa tidak akan ada yang namanya kejahatan digital. Ini testnet, ini mainnet, ini payment, ini transaksi, ini blok, ada semua. Oke, jadi seperti itu ya. Soalnya apa? Mang Adun katakan ya mungkin beberapa pioner ada yang nggak bisa mengakses karena kan yaitu tidak sedikit pioner yang taunya cuma nambang. Kan Mang Adun juga belajar sama. Jadi kalau misalkan mau belajar ya pasti bisa. Naik sepeda kalau nggak jatuh, kata orang tua dulu ya gitu loh, ya nggak bisa, jadi ya harus pusing dulu. Nah ntar juga lama-kelamaan bisa gitu ya. Bahkan Khalil Gibran mengatakan gitu, kebingungan adalah salah satu langkah menuju ilmu yang baru. Maksudnya apa, Mang? Maksudnya dengan kita pusing ya kan, aduh ini seperti apa sih sebenarnya, terus kita mencari ya, maka kita akan menemukan gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan di sini, yaitu transparansi sudah ya. Oke,
Jadi semua transaksi yang terjadi di dalam blockchain dapat dilihat oleh siapa saja di jaringan ini. Ini menciptakan transparansi yang tinggi karena data tersedia untuk diverifikasi secara publik. Oke ya, tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau misalkan ada yang, mohon maaf ya, pencucian uang, misalkan contoh, nggak usah orang lain, nggak usah siapa-siapa, Mang Adun lah, misalkan korupsi ya 700 triliun, nah, itu 721 tuh yang kemarinnya. Oke, itu contoh. Atau Mang Adun misalkan lebih tinggi lagi ya 1 biliun. Bisa gimana Mang, nggak tahu, Mang Adun juga sekampung kali uangnya ya kalau receh semua. Nah itu untuk misalkan Mang Adun menyembunyikan jejak ya, ini pembahasan lagi gitu ya, sebagai supaya lebih bisa dipahami. Misalkan coba Mang Adun simpan aja di saudara, kan ditransfer lah ke rekening saudara, misalkan 1M, atau transfer misalkan dicecer lah ya, dari sekian banyak itu gitu kan. Contoh misalkan Mang Adun kan, ini mah contoh aja, kita mah nggak ya apa sih namanya, nggak usah diambil serius gitu ya. Mang Adun saking banyaknya uang gitu kan, akhirnya menyambangi kampung-kampung seperti itu, melihat siapa nih ada yang tidak mampu bangunkan rumah, terus dengan uang yang sebanyak itu ya transfer saja gitu kan. Misalkan untuk satu rumahnya 100 juta cukup lah ya, 100 juta, sehingga pemerataan terjadi tidak di semua negara, maksudnya tidak di satu Indonesia, enggak, maksudnya gitu loh, cuman ya adalah di beberapa kota itu contoh. Nah itu kalau misalkan masuk di blockchain nggak bisa seperti itu Mang Adun. 1 biliun Mang Adun dari mana? Kan gitu. Nah itu bisa dilihat, bisa dilacak. Makanya kenapa anti kejahatan, ya gimana mau berbuat jahat, orang KYC-nya aja ketahui, oh ini orangnya nih yang jelek yang hitam ya gitu kan. Oh ini ya, itulah ya, antara KYC dan blockchain itu sangat erat hubungannya gitu kan, transparansi dan keamanan. Oke. Terus mana lagi? Sudah ya yang transparansi dan ketelusuran. Yang keempat, distribusi. Blok baru ini didistribusikan ke seluruh node di jaringan, memperbarui salinan blockchain mereka masing-masing. Nah ini di sini urusannya node ya. Mang Adun juga emang nggak tahu soal node, tapi kita bisa ya di sini mempelajarinya, yaitu blok baru. Blok baru ya tadi tuh, setiap ada transaksi misalkan baru nih, Mang Adun tadi kan ke Pak Lawu, contoh Mang Adun sekarang mau tadi ada yang lewat tuh Tenur Hasanah, Mang Adun transaksi ke Tenur Hasanah, itu ada blok lagi gitu kan. Nah makanya dikatakan blok baru ini didistribusikan ke seluruh node di jaringan, memperbarui salinan blockchain mereka masing-masing. Tuh gimana mau bisa lari? Ibarat kita tuh udah di apa ya, udah dilindungi gitu loh, ibarat apa namanya ya, dilindungi lah gitu ya, segala sesuatunya tuh udah aman. Makanya tidak akan bisa ada ya yang hidup di dalam blockchain khususnya ya seperti itu, atau Web3, nanti kita akan bahas Web3 juga ya. Stay selalu aja di channel Mang Adun gitu ya, nggak ada kecuali mereka semua yang punya hati yang tulus. Asik ya. Oke, kita lanjutkan di yang ketiga, keamanan. Transaksi di blockchain diverifikasi oleh sejumlah besar node, dan data yang disimpan dalam blockchain hampir tidak mungkin diubah tanpa konsensus dari mayoritas node jaringan. Nah, ini jelas ya, gitu loh. Mungkin ya, Mang Adun mohon maaf nih, mohon maaf banget ya gitu. Karena apa, Mang? Melihat diksi yang seperti ini ya, di sini nih ya, Mang Adun baca sekali lagi supaya dengan mudah bisa dipahami ya. Transaksi di blockchain diverifikasi oleh sejumlah besar node, dan data. Nah, data yang disimpan dalam blockchain hampir tidak mungkin diubah tanpa konsensus dari mayoritas node jaringan. Ini kalau misalkan menyangkut yang tadi soal pencucian uang ya, contoh itu kan contoh. Nah, itu tidak bisa dirubah. Mang Adun tuh kirim ya, dapat misalkan 1 biliun tadi itu ya, dari siapa gitu. Itu ketika sudah masuk ke Mang Adun, dia yang ngirim, dan Mang Adun itu gak bisa merubah.
Makanya kenapa yaitu akan sangat aman, karena dia jangan coba macam-macam lah, bunuh diri kalau macam-macam ya bertransaksi di blockchain. Itu sudahlah KYC-nya ada, penelusurannya atau transaksinya transparan, bisa dilihat, ya sudah gitu loh. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Bahkan kabarnya ini jelas anti korupsi. Ya jelas lah, gimana mau korupsi. Korupsi itu uang ya. Contoh yang kemarin tuh kasus berapa itu yang punya kapal jet itu. Ulang tahun anaknya belum bisa jalan, dikasih kadonya kapal jet. Siapa yang mau ngerti juga, kagak tuh anak. Kabarnya seperti itu, Mang dengar-dengar aja. Nah maksudnya apa, Mang? Maksudnya dia korupsi. Tapi kalau misalkan gitu kan di masa mendatang itu tidak ada yang seperti itu. Gak semudah itu bro ya, gitu loh. Kalau sudah Web3 dan blockchain ya, data tersimpan semua. Oke, kita lanjutkan di keamanan sudah ya. Terus yang sekarang dikenal sebagai Bitcoin. Meskipun Bitcoin adalah aplikasi pertama dan paling terkenal dari teknologi blockchain, prinsip-prinsip dasar dari blockchain telah berkembang dan digunakan dalam berbagai aplikasi lainnya di luar mata uang kripto. Nah, di sini disebutkan ya bosnya berkembang terus ya blockchainnya, bahkan kabarnya digunakan dalam berbagai aplikasi lainnya. Bahkan kabarnya lagi ya nanti itu ya terintegrasi semua tuh bank-bank atau yang ya kayak gitu-gitulah pokoknya yang mau menggunakan blockchain ya. Misalkan terpusat yang pernah kita bahas, contoh blockchain Pi ya, ini Pi kan ada jelas blockchainnya. Nah nanti itu kalau misalkan sudah terhubung antara blockchain Bitcoin, blockchain Ethereum gitu loh, itu pusatnya ya ini, mohon maaf ya, mohon jujur aja ini secara bukan mengada-ada gitu loh, ini kan pembahasan. Nah kalau misalkan kabarnya loh, Bitcoin itu masih ada pencucian uang karena lemah dari sistem KYC-nya, kabarnya seperti itu. Nah, ketika nanti ya itu harus terhubung ke blockchain Pi, blockchain Ethereum, blockchainnya banyak lah pokoknya ya nanti. Nah, itu otomatis, mohon maaf nih ya, kalau misalkan mau masuk ke blockchain ya harus benar-benar resmi KYC-nya. Dan mungkin nanti itu tidak semua pioner Bitcoin ya itu bisa terhubung atau melakukan transaksi di blockchain. Karena apa? Karena hanya pioner sejati Bitcoin yang jelas KYC-nya itu bisa masuk, karena di sini sistem KYC Pi itu benar-benar sudah disempurnakan ya keamanannya. Oke, seperti itu. Terus kita lanjutkan 4 keamanan dan immutability. Setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya. Widih, yang menciptakan rantai blok yang aman. Mengubah informasi di dalam blok akan mengubah hash tersebut karena semua blok terhubung. Perubahan satu blok akan mempengaruhi seluruh rantai. Ini ngeri sekali ya gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan ada sesuatu yang berubah gitu di situ, itu bisa rusak. Bisa rusak ya. Karena apa? Ya semuanya berubah sih gitu. Makanya pernah dengar itu ada istilah supernode. Mungkin ya kalau nanti ada pembahasan soal itu ya kita akan bahas ya itu. Oke. Terus yang kedua ini desentralisasi yang enggak ada ternya. Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan seluruh jaringan. Sebaliknya, blockchain dikelola jaringan yang disebut node. Setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain yang memastikan transparansi dan keamanan. Jelas ya di sini ya. Jadi tidak ada orang atau komunitas atau siapa atau entitas itu yang mengendalikan ya. Jelas-jelas ini terhubung dengan sistem semua atau jaringan semua, dan udah
udah kuat intinya ya blockchain itu. Terus inti dan prinsip dasar blockchain: satu, struktur data blok dan rantai. Setiap blok dalam blockchain adalah sebuah catatan yang berisi daftar transaksi yang telah diverifikasi. Blok ini juga berisi data penting lainnya seperti hash dan blok sebelumnya, timestamps dan nonce. Ya, maksudnya nggak ngerti itu ya, kita ngertiin aja dulu ya. Maksudnya apa ya, sampai di sini dulu, nggak apa-apa, nanti mungkin ada lagi waktunya gitu, ada waktunya untuk kita membahas soal itu, nggak apa-apa lah kalau cuma sedikit mah ya, karena kita kan untuk menerjemahkan agak lama ya, memakan waktu. Kita langsung lanjut aja ya, yang penting kita intinya tuh cukup tahu itu aja sih. Kalau misalkan cuma ada 1-2 kata yang kita tidak pahami, nanti juga paham lama kelamaan gitu aja. Santai sama Mang Adun ya, makanya kopinya diseruput dulu biar enggak ya seperti itu. Mekanisme kerja blockchain: 1. Transaksi. Pengguna mengirimkan transaksi ke jaringan. Transaksi ini berisi informasi seperti alamat pengiriman dan penerima. Oke. Terus serta jumlah yang ditransfer, jelas itu ya. Terus 1, nah ini udah mulai habis nih, udah mulai habis, mau habis kayaknya tuh ya. Oke. 1. Keamanan, desentralisasi dan kriptografi membuat blockchain sangat aman terhadap serangan dan perubahan data. Nah, di sini ada diksi serangan. Oke kan, jelas kan ya. Jadi mohon maaf nih, walaupun misalkan ada hacker gitu kan, gimana mau itu kayaknya Mang Adun sendiri nggak bisa ngebayangin ya, gimana caranya nge-hacker tuh ngebajak transaksi itu. Kalau misalkan masuk lagi ke pembahasan yang Mang Adun 1 billion tadi ya gitu loh. Contoh, gue sewa tuh misalkan ada hacker canggih luar biasa ya, yang hebat lah. Lu mau gak kerja sama gue gitu kan, gue bayar 1 triliun gitu kan, sultan bebas. Nah terus tugasnya apa bos gitu kan, lu coba rubah yang ada di blockchain transaksi gua gitu kan. Pasti nih ya jawabannya yang bener aja bos gitu kan. Gue mau rubah untuk data di 1 node atau 1 jaringan aja itu membutuhkan waktu sampai berapa lama kan, karena gini, dari 1 node itu kan memiliki keamanannya sendiri, apalagi harus ratusan node, bahkan mungkin jutaan node ya di masa mendatang. Gimana cara merubahnya kalau kayak gitu? Oke. Bang Adun suka canda orangnya ya, jadi santai aja biar nggak tegang gitu loh. Ini kan pembahasan ini kalau misalkan dibawa tegang, orang ini aja nggak dibawa tegang aja tegang sendiri kan gitu ya, itu agak anget-anget gimana kan pala ya. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai di keamanan 1 ya, 1 keamanan. Terus yang kedua di situ transparansi. Semua transaksi yang dicatat blockchain dapat dilihat oleh siapa saja di jaringan sehingga menciptakan transparansi itu. Jadi kayaknya nih yang kesininya agak simpel-simpel ya, maksudnya bahasanya tuh bahasa kita asik ya. Yang tadi siapa nggak tahu bahasa siapa itu. Oke ya, programmer maksudnya. Rantai blok-blok ini dihubungkan bersama dalam urutan linear dan kronologis membentuk sebuah rantai. Setiap blok baru ditambahkan ke akhir rantai. Ya seperti itulah pokoknya ya. Jadi terus kita lanjut di karakteristik utama blockchain meliputi 1. Desentralisasi. Ini karakternya nih ya, karakter blockchain. Setiap orang itu kan punya karakternya. Judes ya Judes, murah senyum ya murah senyum kan gitu. Itu udah dari sononya. Itu mah orang, ini blockchain karakteristiknya. Jadi maksudnya bahasa diksi karakter itu supaya kita mudah memahami sifat-sifatnya. Seperti itu. Oke ya, karakteristik utama blockchain meliputi atau sifat-sifat dasar ya dari blockchain itu sendiri. Yang pertama itu desentralisasi. Tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan blockchain. Sebaliknya, ia dikelola oleh jaringan komputer atau node yang tersebar di seluruh dunia. Bayangin aja seluruh dunia.
hacker tadi baru tahu satu node aja di Indonesia ya, misalkan 2 node 3 node itu di Indonesia, ribet. Iya, sekarang misalkan contoh ya, ada yang nanya, "Mang tinggal di mana?" Mang Adun di Kerawang ya, node di Kerawang misalkan. Tersebar lagi tuh di mana, di Papua. Waduh, gue repot amat. Apalagi di seluruh dunia. Itu bagaimana bisa merubahnya, bagaimana bisa diotak-atik, nggak bisa. Itu jelas ya sampai di sini. Dan yang kedua terakhir di situ, transparansi, semua data tersedia secara publik dan dapat diverifikasi oleh siapa saja di jaringan. Oke ya, jelas ya. Kiranya cukup jelas di sini ya. Jadi siapa yang minta pembahasan blockchain itu, Mang Adun lupa, ini sudah ya. Oke, dan Mang Adun juga sampai lupa saking asiknya. Asik apa Mang? Ya bahas blockchain tapi sambil ya ngobrol santai aja, sambil seruput kopi ya, sampai lupa mengasih love untuk saudara kita tercinta ini, yaitu Pak Klau Bhinneka Tunggal Ika. Semoga beliau sehat selalu. Kita ucapkan terima kasih sama-sama ya ke atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu dah. Nanti kita gaskan lagi di informasi di informasi pentrok yang berikutnya. Sekali lagi Mang Adun ucapkan terima kasih kepada Pak Klau. Semoga sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya, juga untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.